Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab yang ketiga, yaitu ukuran penempatan atau letak data. Adapun submateri yang akan kita pelajari adalah menentukan kuartil data tunggal. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Nah, ukuran letak data itu merupakan ukuran untuk mengetahui letak suatu data dari sekumpulan banyak data yang terurut. Nah, ukuran letak data yang akan kita pelajari di subbab ini adalah menentukan kuartil, desil, dan persentil. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu ukuran letak data ini. Nah, submateri pertama yang akan kita bahas di subbab ini adalah menentukan kuartil. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa data itu ada dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, kali ini akan kita bahas materi bagaimana cara menentukan kuartil dari data tunggal. Kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data terurut dari yang terkecil ke yang terbesar ke dalam 4 bagian yang sama banyak. Nah, nilai-nilai tersebut dilambangkan dengan Q1, Q2, dan Q3 seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Maka, kuartil data tunggal adalah suatu nilai yang membagi data-data tunggal menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan Q1, Q2, dan Q3 adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, tentukan Q2, yaitu kuartil tengah atau median, yang membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Jadi, Q2 itu merupakan median atau nilai tengah dari data. Nah, data yang berada di sebelah kiri itu disebut dengan data bawah, sedangkan data yang berada di sebelah kanan disebut data atas. Nah, langkah yang kedua tinggal ditentukan nilai dari Q1 dan Q3. Nah, median dari data bawah itu disebut dengan kuartil bawah dan disimbolkan dengan Q1. Sedangkan median dari data atas itu disebut dengan kuartil atas dan dinotasikan dengan Q3. Sehingga Q1 itu terletak di sebelah kiri Q2, sedangkan Q3 itu terletak di sebelah kanan Q2. Sehingga data akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, di mana setiap bagian memiliki persentase 25%. Q1 yaitu kuartil bawah memisahkan 25% data terendah dari 75% data tertinggi. Q2 yaitu kuartil tengah atau median membagi 50% data sama banyak. Dan Q3 yaitu kuartil atas memisahkan 25% data tertinggi dari 75% data terendah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana cara menentukan kuartil, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan kuartil bawah dan kuartil atas dari masing-masing kelompok data berikut. Nah, di sini terdapat 3 soal, yaitu soal A, B, dan C. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut.
Nah, untuk bagian yang A, diketahui data terdiri dari 5, 6, 7, 7, 8, dan 10. Nah, perhatikan data ini sudah disusun secara berurutan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka tidak perlu kita urutkan lagi datanya. Nah, adapun langkah-langkah untuk menentukan kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q2 dari data ini adalah sebagai berikut. Nah, langkah yang pertama, kita tentukan nilai dari Q2, yaitu median atau nilai tengah dari data ini. Nah, di sini banyaknya data adalah N sama dengan 6. Maka kita bagi data ini menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 3 data. Maka nilai yang ada di tengah di sini ada dua bilangan. Sehingga mediannya itu merupakan rata-rata dari kedua bilangan ini, yaitu Q2 sama dengan 7 ditambah 7 dibagi 2. Hasilnya adalah Q2 sama dengan 7. Maka didapat nilai tengah atau median atau kuartil tengahnya adalah 7. Nah, data yang ada di sebelah kiri itu disebut dengan data bawah. Sedangkan data yang ada di sebelah kanan itu disebut dengan data atas. Nah, di mana masing-masing data ini mempunyai 3 data. Nah, perhatikan data bawah ini. Nah, untuk data bawah yang terdiri dari 3 data, yaitu 5, 6, dan 7, maka nilai tengahnya adalah 6. Sehingga 6 ini merupakan kuartil bawah, yaitu Q1 sama dengan 6. Nah, sedangkan untuk data atas yang terdiri dari 3 data, yaitu 7, 8, dan 10, maka nilai tengahnya adalah 8. Sehingga 8 ini merupakan kuartil atas, yaitu Q3 sama dengan 8. Jadi, untuk data 5, 6, 7, 7, 8, dan 10, kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 6 dan kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 8. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya bagian yang B. Diketahui data terdiri dari 15, 13, 7, 16, 4, 10, 13, 9, 16, 8, dan 10. Nah, di sini terlihat bahwa data itu masih tersusun secara acak. Maka, untuk menentukan kuartil bawah dan kuartil atasnya, kita terlebih dahulu harus mengurutkan data-data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, adapun data-data tersebut setelah diurutkan adalah 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 13, 15, 16, dan 16. Nah, di sini terlihat bahwa banyaknya data itu ada 11 data. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah menentukan median dari data ini. Maka kita bagi 11 data ini menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagiannya itu terdiri dari 5 data. Sehingga nilai tengah atau mediannya itu menunjuk satu bilangan, yaitu 11. Nah, 11 inilah median atau Q2-nya. Nah, langkah selanjutnya, langkah yang kedua, tinggal kita cari kuartil bawah dan kuartil atasnya.
Nah, data yang berada di sebelah kiri itu disebut dengan data bawah, sedangkan data yang berada di sebelah kanan itu disebut dengan data atas. Nah, di mana data bawah dan data atas di sini masing-masing terdiri dari 5 data. Nah, perhatikan untuk data bawah ini. Nah, data bawah ini terdiri dari 7, 8, 9, 10, dan 10. Maka, untuk mencari median dari data bawah ini, kita bagi 5 data ini menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagiannya itu terdiri dari dua data. Sehingga nilai tengahnya itu menunjuk satu bilangan, yaitu 9. Nah, 9 inilah kuartil bawahnya, yaitu Q1 sama dengan 9. Nah, berikutnya perhatikan data atas ini. Nah, data atas ini terdiri dari 13, 13, 15, 16, dan 16. Nah, untuk mencari median dari data atas ini, maka kita bagi 5 data ini menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagiannya itu terdiri dari dua data. Sehingga nilai tengahnya itu menunjuk satu bilangan, yaitu 15. Nah, 15 inilah kuartil atasnya, yaitu Q3 sama dengan 15. Nah, di sini terlihat bahwa 11 data ini akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari dua data. Jadi, untuk data yang sudah diurutkan yaitu 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13, 13, 15, 16, dan 16. Kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 9 dan kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 15. Nah, terakhir bagian yang C. Diketahui data terdiri dari 2, 11, 9, 3, 4, 8, 6, 2, 9, 3, 8, 4, dan 6. Nah, di sini terlihat bahwa data ini masih tersusun secara acak. Maka kita urutkan terlebih dahulu data ini dari yang terkecil hingga yang terbesar. Sehingga didapat data setelah diurutkan adalah 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 9, dan 11. Nah, di mana banyaknya data di sini ada 13 data. Maka langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan median atau nilai tengah dari data ini. Sehingga kita bagi 13 data ini menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 6 data. Sehingga nilai tengah atau mediannya itu menunjuk satu bilangan, yaitu 6. Nah, 6 inilah median atau Q2-nya. Nah, langkah yang kedua tinggal kita cari kuartil bawah yaitu Q1 dan kuartil atas yaitu Q3-nya. Nah, data yang berada di sebelah kiri itu disebut dengan data bawah, sedangkan data yang berada di sebelah kanan itu disebut data atas. Perhatikan data bawah ini. Nah, di sini terlihat bahwa data bawah itu terdiri dari 6 data, yaitu 2, 2, 3, 3, 4, dan 4. Maka kita cari nilai tengah dari data bawah ini. Caranya kita bagi 6 data ini menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 3 data. Sehingga nilai yang di tengah itu ada dua bilangan, yaitu 3 dan 3. Maka mediannya itu merupakan rata-rata dari kedua bilangan ini, yaitu 3 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Nah, 3 inilah kuartil bawahnya,
yaitu Q1 sama dengan 3. Nah, berikutnya perhatikan data atas ini. Nah, di sini terlihat bahwa data atas itu terdiri dari 6 data, yaitu 6, 8, 8, 9, 9, dan 11. Maka, akan kita cari nilai tengah dari data atas ini. Caranya, kita bagi 6 data ini menjadi dua bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagiannya itu terdiri dari 3 data. Sehingga nilai tengahnya itu ada dua bilangan, yaitu 8 dan 9. Maka median dari data atas ini adalah rata-rata dari kedua bilangan ini, yaitu 8 ditambah 9 dibagi 2. Hasilnya adalah 8,5. Nah, 8,5 inilah kuartil atasnya, yaitu Q3 sama dengan 8,5. Nah, di sini terlihat bahwa 13 data ini akan terbagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, di mana masing-masing bagian itu terdiri dari 3 data. Jadi, untuk data yang sudah diurutkan yaitu 2, 2, 3, 3, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 9, 9, dan 11. Kuartil bawahnya adalah Q1 sama dengan 3 dan kuartil atasnya adalah Q3 sama dengan 8,5. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab yang ketiga, yaitu ukuran letak data. Untuk submateri, menentukan kuartil data tunggal. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.